Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman bagaimana cara uang bekerja untuk Anda. Langsung saja ya. Kali ini saya akan membahasnya dan berbagi kepada teman-teman. Sudah saya sering lihat di beberapa teman-teman yang sering bertanya seperti itu. Yang kita akan bahas adalah bagaimana uang bekerja untuk kita. Ada juga di video sebelumnya bagaimana cara orang sukses bekerja, kuncinya yaitu mereka membuat uang bekerja untuk dirinya, yaitu dengan satu cara, tidak ada cara yang lain, yaitu dengan cara membangun aset. Yaitu tadi membangun aset, dan teman-teman bisa membangun aset. Saya yakin aset inilah yang bisa membuat uang bekerja untuk kita. Jadi teman-teman jangan seumur hidup menukar fisik Anda, kemampuan Anda untuk mencari uang saja, tetapi bagaimana uang bekerja untuk teman-teman. Nah, sebab itu setelah teman-teman bekerja untuk mendapatkan uang, kalau bisa kelebihan uang ini dilarikan ke beberapa 5 poin yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Dan saya yakin uang itu bisa bekerja untuk teman-teman. Yang pertama adalah uang itu kalau ada kelebihan uang bisa teman-teman larikan misalkan ke kereta ataupun mobil. Misalkan lah mobil. Jika mobil itu dipakai untuk bergaya atau cuman untuk supaya nyaman, itu tidak masalah, tetapi itu lebih bagus kalau lebih memiliki mobil banyak, itu mangkrak. Itu artinya itu menjadi liability karena harga mobil selalu turun. Setiap tahun pasti harga mobil akan turun atau depresiasi. Yang pertama. Tetapi kalau mobil itu bisa disewakan, maka mobil itu termasuk adalah sebuah aset Anda, dan mobil itu akan menghasilkan uang untuk Anda. Dan teman-teman bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk menyewakan ataupun membuat website persewaan mobil di tempat-tempat Anda. Maka mobil itu akan menjadi sebuah aset yang menghasilkan uang. Nah, itu yang tips yang pertama, bagaimana uang bekerja untuk teman-teman. Yang kedua adalah misalkan yang lebih mudah itu properti. Ataupun ada 3 properti yang di Indonesia. Yang pertama adalah ruko, apartemen, ataupun kos-kosan. Itu yang sering dipakai oleh beberapa pengusaha yang ada di Indonesia. Kita tidak berbicara rumah, atau rumah di sini adalah yang dipakai untuk kos-kosan. Ruko ataupun apartemen biasa, ruko untuk usaha, apartemen untuk tempat tinggal. Ataupun teman-teman sering nonton video ini di tempat Anda belum ada apartemen, mungkin bisa jadi rumah ataupun ya mungkin masih laku. Tapi jika seandainya teman memiliki ruko apartemen tidak ditinggali, itu menjadi liability karena kita selalu membayar ataupun menjadi beban membayar listrik, merenovasi, untuklah sebuah perawatan. Biasanya rumah ataupun apartemen itu setiap tahun akan rusak, dan teman-teman harus untuk merawatnya dan mengeluarkan biaya. Tapi jika teman-teman cerdas dan cermat, itu bisa disewakan. Dari ongkos sewa tersebut teman-teman bisa mendapatkan penghasilan.
Nah, itu adalah bisa membuat penghasilan uang bekerja untuk Anda. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ya, mulai hari ini teman-teman juga bisa membuat aset manusia. Contoh misalkan caranya mengembangkan manusia. Misalkan dengan cara MLM. Nah, sekali lagi tidak membicarakan perusahaan MLM apa, tapi MLM ini saat ini yang terdaftar yang di Apply. Teman-teman bisa cek di situ, ada beberapa perusahaan MLM di situ yang memiliki sistem, yang memiliki aset manusia, dan itu bisa lebih bagus jika teman-teman mengembangkan manusia dan manusia itu akan menghasilkan uang untuk Anda, yaitu namanya aset. Yang keempat adalah deposito. Nah, deposito ini adalah salah satu cara untuk teman-teman itu bisa mendapatkan uang pasif, yaitu uang bekerja untuk Anda. Teman-teman taruh uang di bank dan mendapatkan bunga sekian persen setiap tahun. Ini adalah beberapa pengusaha yang dilakukan yang seperti itu. Tapi jika teman-teman tidak tertarik, ini juga tidak apa-apa, karena beberapa sebuah kepercayaan ataupun agama yang mungkin tidak bagus melakukan hal seperti ini. Teman-teman bisa mencari dengan tips beberapa tadi. Terusnya nah, tapi hati-hati juga dengan deposito yang berkedok sebuah investasi, karena seringkali belakangan ini mendapatkan tawar-tawaran yang sangat menggiurkan. Banyak orang mendapatkan uang, ya mempunyai banyak uang, tapi ditawarkan. Mungkin teman-teman bisa aja dapat warisan, ataupun bekerja barusan berhenti dapat sebuah pesangon, mempunyai sekumpulan uang yang rencananya mungkin tanamkan kepada sebuah deposito yang berkedok sebuah investasi. Nah, teman-teman bisa lihat di video saya kemarin tentang investasi bodong yang ciri-cirinya ada di situ yang tidak terdaftar secara resmi. Teman-teman bisa tonton video tersebut. Teman-teman bisa percaya mungkin yang di perbankan ataupun yang sudah terdaftar di OJK. Di situ teman-teman bisa hati-hati, jangan menaruh uang di teman-teman bisa melihat di situ tadi di OJK. Teman-teman juga ada beberapa motivator, yaitu seperti Robert Kiyosaki. Yang kelima adalah ini mulai ngetrennya 2-3 tahun belakangan, yaitu yang kelima adalah digital asset. Digital asset ini sangat berkaitan banyak dengan perusahaan-perusahaan besar. Mereka menggunakan digital marketing dengan salah satu strategi. Kita aksi dengan namanya taksi online, ojek online. Nah, di sini kita juga tidak asing sekarang ya. Oke, teman-teman, itu menggunakan seperti digital asset untuk mereka mendapatkan uang yang bisa bekerja untuk mereka. Demikian 5 tips yang bisa saya bagikan. Semoga ini menambah wawasan dan tambahan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Sehat selalu. Dadah, bye bye teman-teman.